Ih, sagunya kok banyak kutu gini? Warnanya juga udah kusam. Ya Allah, bau banget. Tapi kalau dicuci terus dimasak, mungkin masih bisa dipakai. Orang gak bakalan tahu kalau ini sagu lama. Aku harus pilih, mau dibuang atau dipakai buat dagang besok. Kalau dibuang, aku gak bisa jualan. Tapi kalau dipakai, gak apa-apalah. Toh orang cuma makan. Gak ada yang tahu juga ini sagu udah jelek dan kutuan. Yang penting ciloknya mateng dan enak. Mah, lihat deh, masih ada noda saus nempel. Minta tolong dibersihin dulu, Mah. Takut pembeli jadi jijik. Iya mas, kamu tuh perfeksionis banget sama gerobak doang. Padahal orang-orang juga udah percaya cilok kamu enak. Percaya sih percaya, tapi kalau kelihatan jorok, bisa lari semua pelanggan. Aku nggak mau lah. Aku salut sama kamu mas, dari pagi udah semangat jualan. Padahal semalam kamu ngeluh pusing mikirin modal. Justru itu, modal makin seret. Aku harus makin semangat. Soalnya kalau kelihatan lesu, orang-orang jadi ikutan males beli. Makanya aku harus tetap semangat. Wah, pagi-pagi udah rajin aja nih Pak Amir. Gerobaknya kinclong banget. Pantas aja cilok kamu laku terus. Alhamdulillah Bu, ya begitulah. Kalau dagang harus rajin biar dipercaya. Bu Heni bener, kamu tuh emang rajin banget mas. Ya udah, aku balik dulu ya. Semoga daganganmu laris kayak biasanya. Amin, makasih banyak ya Bu. Lihat kan, warga masih percaya sama cilok kamu. Jangan terlalu dipikirin soal modal. Aku ngerti Sal, tapi tiap hari bahan makin mahal, uang makin tipis. Kadang aku mikir, gimana kalau besok-besok nggak bisa beli sagu lagi. Mas Amir, jangan mikir aneh-aneh ya. Kita cari jalan lain. Masih ada koperasi desa. Masih ada tetangga baik yang mau bantu kita. Iya, kita jalanin dulu aja. Semoga hari ini rame, bisa nutup kekurangan kemarin. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Ya Allah, semoga dagangan dia laris. Aku nggak tega lihat dia murung terus. Sabar ya Dek, ciloknya belum mateng. Tungguin ya, sebentar lagi empuk. Bang Amir, aku beli 1000 aja ya. Pakai saus kacang sama saus dikit. Oke, ini cilok spesial buat Rani. Mira, kamu berani nggak makan cilok pakai saus full? Kalau kuat, aku traktir besok. Alah Bayu, kamu tuh, aku kan gak suka pedas. Lagian uang jajanmu pas-pasan juga. Is, ketahuan deh. Nah, ini cilok buat kamu. Jangan lupa bayar dulu. Siap bang, nih pas 2000 berdua. Cepetan jajannya, kalian jangan telat masuk kelas. Bentar lagi bel masuk bunyi tuh. Iya pak, bentar lagi kok. Cilok Bang Amir enak banget soalnya. Ya udah, hati-hati ya Pak Amir. Anak-anak jangan terlalu dikasih saus pedas, nanti malah sakit perut di kelas. Iya pak, aman. Makasih udah ngingetin. Bayu, ayo kita masuk. Alhamdulillah laris. Tapi kok ya masih kepikiran bahan buat besok. Uang segini cukup nggak ya? Mah, uang belanja tinggal segini. Besok aku harus beli sagu lagi. Tapi duitnya udah nggak cukup. Ya Allah mas, kan aku udah bilang coba pinjam dulu ke koperasi. Nanti kita bayar nyicil. Aku nggak mau mah, berhutang itu bikin beban makin berat. Aku nggak mau dikejar-kejar tagihan tiap bulan. Tapi kalau bahan nggak ada, gimana kamu mau dagang besok? Aku masih punya stok di gudang, masih ada karung lama. Kayaknya cukup buat beberapa hari. Stok di gudang? Bukannya itu sagu yang udah lama banget mas. Aku takut udah nggak layak dipakai. Ah, kamu terlalu khawatir. Namanya juga sagu, asal dimasak ya aman-aman aja. Lagian orang-orang gak bakalan tahu bedanya. Mas, jangan nekat. Kalau sampai ada yang kenapa-kenapa, kamu juga yang disalahin. Aku nggak punya pilihan lain mah. Besok aku coba cek lagi di gudang. Kalau masih bisa dipakai, aku pakai ini aja dulu. Cek yang bener ya mas. Kalau udah nggak layak, jangan dipakai. Nanti aku ke gudang, aku bakal lihat sendiri stok sagunya.
Aduh, berdebu banget. Lama juga aku nggak kesini. Dulu kenapa nggak aku pakai aja ya ini sagu? Kelamaan disimpan kan jadinya. Ih, sagunya kok banyak kutu gini. Warnanya juga udah kusam. Ya Allah, bau banget. Tapi kalau dicuci terus dimasak, mungkin masih bisa dipakai. Orang gak bakalan tahu kalau ini sagu lama. Aku harus pilih, mau dibuang atau dipakai buat dagang besok. Kalau dibuang, aku nggak bisa jualan. Tapi kalau dipakai, nggak apa-apalah. Toh orang cuma makan. Gak ada yang tahu juga ini sagu udah jelek dan kutuan. Yang penting ciloknya mateng dan enak. Pasti aman lah. Berat banget lagi. Tapi harus aku bawa keluar. Nanti subuh langsung aku olah biar gak ketahuan. Ya Allah, semoga gak ada apa-apa. Aku cuma butuh waktu sampai bisa kekumpul lagi modalnya. Alhamdulillah, sagunya masih bisa dipakai. Adonannya juga masih bisa nyatu, nggak hancur. Mas, kamu beneran pakai sagu itu? Kan aku udah bilang jangan, itu kotor. Tuh sagunya banyak kutunya. Mama jangan banyak protes lah. Kalau aku nggak pakai ini, kita nggak bisa jualan besok. Mau makan apa kita? Tapi gimana kalau orang sakit gara-gara makan cilok kamu? Kamu tega kalau anak-anak kecil jadi korban? Orang nggak bakalan tahu. Cilok itu direbus, dimakan pakai saus. Rasanya sama aja. Jangan bikin aku tambah ragu deh. Aku cuma takut, Mas. Takut Allah marah sama kita. Dagangan dari bahan kotor itu sama aja nipu orang. Aku nggak ada pilihan lain, mah. Ini sementara aja. Nanti kalau modal udah cukup, aku beli bahan baru. Tapi sekarang ini jalan satu-satunya. Aku nggak setuju, Mas. Tapi kamu kepala rumah tangga. Aku cuma bisa berdoa aja semoga nggak ada apa-apa. Udah, jangan nangis terus. Kalau kamu mau bantu, siapkan tusukan bambu di meja. Aku harus jualan lebih cepat dari biasanya. Aku mau bantu, tapi hati aku nggak bisa tenang, Mas. Nggak usah dipikirin. Yang penting dagangan laku, orang puas, kita bisa dapat uang. Udah, titik. Cilok ini pasti laris, aku yakin. Cilok hangat. Ayo sini yang mau jajan murah meriah. Bang Amir, aku beli 2 tusuk ya, pakai saus kacang, pedasnya dikit aja. Siap, Dek. Nih, ciloknya masih hangat. Hati-hati ya kepedesan. Bang, aku 3 tusuk ya, tapi sausnya yang banyak biar puas. Nih, awas kepedesan ya. Aku 1 aja bang, biar bisa nemenin mereka makan. Bang, ciloknya 1000 ya, buat anakku, jangan pedes. Siap, Bu. Ini aman buat anak-anak. Lembut kok. Rasanya agak beda ya hari ini, kayak ada bau aneh gitu. Gak mungkin. Karena sausnya aku bikin lebih kental. Rasanya tetap enak kan? Iya sih, masih enak. Tapi bener kata Rani, ada rasa aneh dikit. Hehehe. Tapi aku tetap suka. Namanya juga cilok. Tiap hari adonannya suka beda dikit. Yang penting murah meriah bikin kenyang. Punyakku udah habis, ayo kita ke kelas. Aduh, perut aku sakit banget, Bayu. Rasanya mual. Aku juga, Ran. Dari tadi kepala aku pusing. Kayaknya gara-gara cilok tadi deh. Kalian kenapa? Mukanya pucat banget, jangan-jangan keracunan. Aku nggak tahu, tapi beneran sakit banget. Aku nggak kuat. Badan aku lemes banget rasanya. Rani, Bayu, kalian kenapa? Kok bisa sampai muntah-muntah gitu? Pak, dari tadi mereka ngeluh mual. Kayaknya habis makan cilok di depan sekolah. Astaga, cilok Amir. Aduh, bahaya kalau sampai keracunan. Ayo, segera ke UKS. Pak, aku takut. Perut aku perih banget. Pak, tolongin aku nggak kuat. Yang lain tetap di kelas ini. Jangan ada yang keluar. Saya mau bawa mereka dulu ke UKS. Kamu juga tadi makan cilok Amir kan? Aduh, jangan sampai ikutan sakit. Iya, aku makan 2 tusuk, badanku mulai gak enak nih. John, kamu dengar kabar nggak? Katanya ada anak sekolah sakit gara-gara jajan cilok si Amir.
Iya, aku denger juga. Katanya muntah-muntah di kelas. Dari tadi ibu-ibu ribut bahas itu di pos ronda. Aku udah curiga, celok si Amir itu kemarin baunya agak aneh. Aku juga agak jadi beli. Amir, sini dulu bentar. Ada yang mau ditanyain. Ada apa, Pak Jono? Aku capek banget nih, abis jualan harus buru-buru pulang. Mir, kamu tahu nggak? Anak-anak sekolah tadi sakit. Katanya habis makan cilok kamu. Ah, gak mungkin Pak Lukman. Cilokku selalu bersih kok. Paling anak-anak itu masuk angin. Masuk angin kok? Bisa barengan gitu? Lebih dari 2 anak loh yang sakit. Kamu yakin cilokmu aman, Mir? Aku masak seperti biasa. Semua direbus sampai mateng. Lagian tiap hari laris kok. Gak pernah ada masalah. Tapi kenapa sekarang beda? Bau cilokmu katanya agak aneh. Kamu jangan main-main sama makanan, Mir. Gak ada yang salah sama daganganku. Anak-anak itu mungkin kecapean aja. Jangan langsung nuduh gitu dong. Ya udah, semoga aja bener. Tapi kalau ternyata dari cilokmu, siap-siap aja orang kampung marah. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Aduh, panasnya tinggi sekali. Ini jelas bukan masuk angin biasa, Bu. Iya, Bu Bidan. Dari tadi anak saya muntah-muntah. Dia cuma makan cilok tadi pagi. Anak saya juga, Bu. Katanya habis jajan cilok depan sekolah, langsung lemas badannya. Kalau gejalanya sama, besar kemungkinan mereka keracunan makanan. Kita harus waspada. Ya Allah, jangan-jangan gara-gara cilok Amir, saya juga sempat cium baunya agak aneh. Betul, Bu. Rasanya juga beda. Saya nggak bisa langsung nuduh, tapi emang harus ditelusuri. Kalau benar dari cilok itu, harus segera dihentikan. Amir itu makin lama makin aneh. Masa iya berani pakai bahan jelek buat dagangan? Nggak kasihan sama anak-anak. Kalau benar begitu, harus dilaporkan ke Pak RT. Jangan dibiarin. Ini diminum dulu ya, Nak, biar mualnya agak reda, tapi tetap harus istirahat. Ibu, perutku masih sakit. Sabar ya, Nak. Nanti sembuh kok. Saya minta jangan ada yang beli cilok Pak Amir dulu. Tunggu jelas penyebabnya. Kalau anak-anak tambah parah, segera bawa ke puskesmas saja. Baik, Bu, tapi ini nggak bisa didiamin. Malam ini juga aku mau lapor ke Pak RT. Iya, biar semua warga tahu, biar nggak ada lagi yang jadi korban. Aduh, perutku perih banget, Mah. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Mas Amir, kenapa kamu? Dari tadi aku lihat kamu pucat banget. Aku tadi makan cilok sisa dagangan biar gak mubazir, tapi sekarang malah mual, muntah terus. Astaga, Mas, aku udah bilang jangan pakai sagu kotor itu. Sagunya udah kutuan, gak layak dipakai lagi. Lihat kan sekarang akibatnya. Aku nggak nyangka bakal separah ini. Aku kira cuma sakit perut biasa. Ini jelas azab, Mas. Kamu maksa banget pakai bahan kotor. Aku udah larang tapi kamu keras kepala. Aku cuma pengen kita bisa makan. Aku nggak tega kalau kamu kelaparan. Bukan soal itu, Mas. Rezeki ada jalannya, tapi kamu milih jalan yang salah. Sekarang kamu sendiri yang kena balasannya. Mah, aku takut dadaku sesek. Badanku panas banget. Tolong aku. Aku nggak tahu harus kayak gimana, Mas. Mau manggil tetangga, aku malu. Semua orang udah curiga sama cilok yang kamu jual. Jangan panggil siapa-siapa. Aku nggak mau makin malu. Aku tahan sendiri aja. Ya Allah, kenapa suami aku harus kayak gini? Mah, kalau aku kenapa-napa, maafin aku ya. Aku salah. Aku nggak bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Tahan dulu ya, aku ke warung mau beli obat. Salwa kemana sih? Ke warung doang lama banget. Aduh, perutku panas banget. Badan rasanya lemes banget. Amir, kamu kenapa? Mukamu pucat banget keringetin gitu. Aku nggak kuat. Rasanya mual terus. Kepalaku muter-muter. Astaga, Amir, kamu kenapa bisa kayak gini? Apa jangan-jangan Aku salah. Cilok itu sagunya. Amir, tahan.
jangan ngomong dulu. Kita panggil orang lain buat nolongin kamu. Pak Lukman, tolong cari bantuan, Pak. Maafin aku cuma butuh uang. Aku salah, aku nyesel. Ya Allah, ini sepertinya azab. Aku merinding lihatnya. Tolong, ada Amir pingsan di jalan. Tolong. Kan benar dugaanku, celok Amir itu biang masalah. Lihat, sekarang dia sendiri yang kena batunya. Ini jadi peringatan buat semuanya. Jangan main-main kalau soal makanan. Salwa, maaf, aku salah. Innalillahi, Amir sudah tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kemana? Kenapa dia nggak ada di rumah? Cepat ke rumah Pak RT. Panggil warga lain untuk bantu proses pemakamannya. Pak Lukman, tolong cari Salwa. Dia harus tahu suaminya sudah wafat. Iya Bu, saya cari Salwa sekarang. Mas, kamu kenapa harus pergi? Aku sekarang sama siapa, Mas? Amir sudah pergi. Semoga Allah ampuni segala kesalahannya. Ini jadi pelajaran berat. Jangan sampai ada yang ulang perbuatannya. Semoga Amir tenang di sana. Iya, kita doakan Amir semoga diampuni dosanya. Berdagang itu memang soal amanah. Kalau main-main ya akibatnya bisa fatal. Aku udah larang, tapi dia keras kepala. Sekarang aku sendirian. Mas, jangan pergi. Sabar ya Bu Salwa. Semua ini udah takdir. Tapi biarlah kejadian ini jadi peringatan buat kita semua. Kasihan memang, tapi ini juga teguran buat kita semua. Jangan serakah dalam mencari rezeki. Saya mohon, jangan benci sama suami saya. Amir cuma hilaf, dia tertekan. Kami nggak benci Bu. Kami akan tetap mendoakan almarhum. Tapi kejadian ini membuat kita semua harus lebih hati-hati. Betul, kita nggak nggak mau ada korban lagi. Ya Allah, ampuni dosa suamiku. Aku janji bakal lebih kuat meskipun tanpa dia. Mari kita pulang. Biarkan Bu Salwa bisa berdoa tenang di sini. Kamu tenang di sana ya sayang.